sertifikasi peserta didiknya, ya, atau di Balai PP3 Belawan, PP3 Tegal, itu P1, hanya peserta didiknya. Ketika teman-teman ikut sertifikasi di situ, terus habis masa berlakunya, tidak bisa lagi ngambil di situ, perpanjang. Karena bukan peserta didik lagi, tapi alumni. Atau teman-teman yang lulusan alumni STT Cikaret, yang punya sertifikat kompetensi, yang dikeluarkan oleh LSP 1 Politeknik AUP, tidak bisa lagi perpanjang, karena itu P1, harus di P3. Kalau P2 itu di lembaga diklat seperti BLK, LPK, itu ada, itu dia yang mengeluarkan. Sama, dia peserta didik di diklat. Kalau P3 itu kumpulannya industri, praktisi, akademisi. Jadi itu kalau ngambil sertifikat di situ bisa ngambil perpanjangan lisensi di situ, atau di LSP itu bisa juga di TUK yang berada di bawah LSPKP. LSPKP saat ini ada 94 TUK di seluruh Indonesia. Lanjut kepada ini, teman-teman mungkin sudah kenal 2015 pemerintah meratifikasi MEA, masuk ekonomi ASEAN. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita kumpulkan dulu CV ya, kita siapkan CV dan lain-lain. Kemarin di YouTube sudah dibagikan ya, perangkat yang harus dikumpulkan, CV, fotokopi biasa, dan semua sertifikat yang dimiliki. Kita lupa siapa guru mereka yang kami asesmen, tetap aja ada lupa. Mau siswa, mau mahasiswa, mau guru, dosen, pasti ada lupa. Pertama, ada kata asesi. Sama dua ya, boleh. Boleh. Kami tang satu deh, biar enak ngomongnya. Tapi ini orang apa? Dia perahunya beda kan? Kan saya bilang jangan diisi dulu. Ya, Udah, ngapain udah? Oh, jangan pajang-pajang gua di sana, bisa. Semangat Mas. Beres kawan. semangat Pak. Selesai. Beres ya. Kelar sore ini balik. Ya begini dong. Disuruh Pak Asesor, bagus. Semangat tuh. Ini Srikandinya Lampung ini. Beres Mbak. Beres.
Ini namanya materi uji kompetensi. Dilihatin dong namanya biar kelihatan kalau Nora gitu kak. Nah. Ini masih asesmen ini baru penyiapan portofolio nih. Ini udah disiapkan semalam, terus dipisah-pisah mukanya, kode-kodenya dari asesor. Nah itu apa yang punya Lampungnya itu, yang punya Lampung. Kebiasaan yang baik ini. Bisa diulangi? Ulangi. Tidak apa-apa. Mbak, logatnya kayak orang Ambon, Mbak. Beres, Bu. Semangat, Bu. Lo tuh modus dari tadi nggak kelar-kelar, Om. Coret-coret saja. Ini yang punya Lampung ini. Saya nggak berani berkutik di Lampung ini. Yang penting lulus. Yang penting kan ada bukti. Kita gawin. Makan dulu. Buat konten ya. Buat konten. Betul sekali, Kak. Anggap saja ini kita penyuluhan tengah malam. Bentar ya. Bel berbunyi harus habis. Selesai. Mulai dari pembukaan sampai penutupan 5 detik. Mulai dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimulasi, penduduk perikanan Batu dari Kabupaten Pesisir Barat. Di sini saya akan membahas tentang pembentukan kelompok. Di dalam pembentukan kelompok, sebelum kita membentuk kelompok, kita harus memiliki usaha. Usaha apa yang akan kita lakukan adalah usaha pengolahan. Tidak hanya dari pengolahan dari pemasaran juga, Pak. Ada Pak, kalau jadinya saya ada pemasarannya juga. Jadi dalam satu kelompok itu tidak hanya dari pengolahan, bisa diambil dari pemasaran. Misalnya nih, dalam satu kelompok itu ada yang bidang pengolahan, kemudian pemasaran itu bisa masuk dalam satu kelompok. Nah, untuk pembentukannya minimal mereka melakukan setiap hari pengolahan itu, produksinya setiap hari. Untuk cakupan wilayah pemasarannya itu masih tradisional, Pak. Yang penting memang usahanya dilakukan setiap hari. Untuk pembentukannya minimal 10 orang. Kemudian selain untuk pengolahan, biasanya dari pengolahan ada diversifikasi. Nah, misalnya dari kelompok ini, misalnya bahannya dari olahan dari bakso misalnya. Lokasi atau tempat budidaya, ya pertama adalah yaitu kolam. Kita harus perhatikan letaknya bagaimana, kemudian sumber airnya bagaimana. Kemudian kita juga harus memperhatikan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan dari budidaya tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus memilih budidaya apa yang akan kita lakukan, baik itu budidaya ikan air tawar, air payau dan sebagainya. Kalau ikan air tawar misalnya kita mau budidaya ikan lele di lahan sempit, kita menggunakan media apa yang baik? Misalnya kita menggunakan media budidaya kolam terpal atau kolam semen, kita harus memperhatikan di situ bagaimana kondisi lingkungannya, baik dari sumber airnya, suhunya, kemudian ketinggian airnya. Setelah itu kita memilih benih budidaya yang baik, benih yang kita gunakan untuk budidaya tersebut. Karakteristiknya sendiri adalah benih itu sehat, tidak cacat, kemudian agresif dan aktif. Berikutnya, setelah kita sudah memiliki benih, kita sudah menentukan kondisinya, kita lakukan budidaya, kita tebar, kemudian kita beri pakan sesuai dengan ketentuan atau dengan cara budidaya yang baik, yaitu kita menentukan pakan sesuai dengan bobot dari steril. Jadi tidak bisa terganggu dari luar, baik dari manusia ataupun hewan yang bisa mengambil. Kita bisa ambilkan pemberian pakan dulu supaya kita lihat reaksi ikan, apakah ikannya masih sama seperti yang bapak cerita tadi, ikan masih membantu atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan, setelah itu kita bisa berikan pakan kembali. Lagi teman-teman saya bawa Pak yang ikannya gabung juga. Mungkin tadi saya mau menambahkan, mungkin kita jadi ada irisan seperti itu. Administrasi yang lain sudah banyak menurut Kepmen nomor 14 tahun 2012 di sebuah sudah banyak. Berapa sih jumlah itu? Ada 11. Apa aja? Satu, kamu. Apa sih gunanya buku kamu? Untuk mencatat siapa saja sih kamu yang bermain kelompok. Buku berikutnya, buku inventaris, namanya kelompok buku SSBN atau Ferrari itu dimasukkan ke dalam inventaris. Kalau nggak pesawat tempur, itu dimasukin ke inventaris. Terus ada lagi buku kas. Gunanya buat apa? Dan dengan administrasi, kalau administrasi kita sudah bagus Pak, nanti bisa
bisa kita untuk berkembang selanjutnya, berkembang bagaimana? Kelompok itu Pak, kan memang sudah kita jelaskan. Kelompok itu bukan semata-mata untuk mencari bantuan, tapi untuk kita belajar bersama, untuk kita saling sharing, dan untuk kita bisa jadi untuk kita usaha bersama. Nah, itu untuk kita berkembang. Kalau untuk belajar terus, jadi di kita Pak, nanti kita bareng-bareng Pak, kita belajar tentang administrasi dari awal. Mungkin yang paling mudah kita harus ada buku tamu nanti kita sudah saran kemarin Pak, ada pesan. Nah, kasih yang nanti kita dapat juga Pak, kasih itu banyak Pak bukunya. Benar nih real, bukan Saya yang pertama itu apa Pak? Bantuan Pak. Kenapa dibantu Pak? Buat apa kami berkelompok Pak? Karena bantuan dan begitu Pak. Terus di kelas ini kelas politik ya Pak. Jadi kelompok ini tujuannya agar terjalin komunikasi dulu lah antara kita sama-sama. Kenapa kita membahas tentang administrasi kelompok? Karena administrasi kelompok ini sangat penting untuk kelompok Bapak Ibu sendiri. Dimana kalau untuk ibu tamu, misalnya ada tamu dari mana saja, kita bisa seberapa aktif dan dikenalnya kelompok tersebut itu bisa dilihat dari buku tamu, isi dari buku tamu tersebut. Terus yang akan nanti rencana Bapak Ibu ke depannya itu dilihat dari dokumen tersebut. Terus fungsi dari buku administrasi pola tanam tebar supaya Bapak atau Ibu mengetahui di bulan berapa Bapak menanam benih dan perkiraan di bulan berapa baru hitam terbuat dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih. Saya dulu di wilayah ini Kecamatan Brebes 1. Untuk undangan Bapak Ibu sekalian, di sini di desa kita rencananya ada mau membentukkan kelompok. Sebelum kita membentuk kelompok, saya jelaskan terlebih dahulu. Kelompok perikanan itu ada Kopdakan, itu kelompok pendidikan, Koplasa kelompok pengelolaan dan pemasaran, dan KUP itu kelompok usaha bersama. Enggak Pak. Gimana? Buat pengukuran kelompok itu ada biayanya nggak Pak? Kalau untuk membuat kelompok tidak ada biaya Pak. Mungkin pertemuan kita untuk hari ini sampai sini dahulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.